Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar sistem basis data dengan topik perancangan basis data toko online furnitur kayu Samda Official Store. Kami dari kelompok 2, di mana presentasi ini atau tugas ini disusun oleh saya sendiri, Ratu Permata Salim, bersama rekan saya Alda Fuadia, Lisna Apriani, dan Sela Aulia. Itu. Baik, presentasi pertama akan dijelaskan oleh Alda. Silakan Alda. Oke, di sini kita ada latar belakang yang bernama Samda Official Store. Ini tuh adalah UMKM toko online yang memproduksi kerajinan kayu estetik berdasarkan data operasional bulan November 2025. Toko ini tuh memiliki 12 produk aktif dengan variasi dimensi dan harga pokok HPP yang sangat beragam. Jadi saat ini pencatatan transaksi masih menggunakan pembukuan sederhana yang rawan kesalahan, terutama dalam menghitung margin keuntungan antar variasi yang mirip. Dan next, itu kita ada B, data sampel produk ya. Itu ada nama produk, HPP, dan kategori. Dan udah banyak sekali dan lengkap untuk nama produknya. Untuk HPP-nya sudah tertera dan kategorinya juga sudah tertera. Dan next, selanjutnya kita juga ada untuk yang namanya masalah utama yang ingin diselesaikan. Jadi kita ada ambiguitas varian produk. Jadi produk nomor 10 itu kita ada ambalan 2 cm dan nomor 11-nya kan juga ada ambalan 4 cm. Jadi sering tertukar nih saat pencatatan stok manual karena namanya mirip, padahal selisih harganya itu cuman signifikan 25.000 aja. Tapi yang dibedakan itu ukurannya, karena kan ukuran ambalan 2 cm itu dominan lebih ketipis untuk kayunya ya, ketimbang untuk yang ambalan 4 cm. Jadi karena pencatatan kita masih secara manual, jadi masih banyak sekali itu yang salah untuk mencatat produksi ambalan. Terus yang kedua kita ada perhitungan dimensi pengiriman. Jadi produk nomor 1 itu kita ada rak susun 3 estetik memiliki berat ringan tetapi volume besar. Sistem lama tidak menyimpan data PLT menyebabkan kerugian ongkos kirim juga. Kita tuh ada manajemen stock bundling. Jadi penjualan paket hemat sering mengacaukan stok fisik nih. Misalnya jika ada paket yang berisi pot atau vas bunga, itu kan di etalase nomor 8. Stok item tunggal tersebut tuh sering dikurangi terkadang seperti itu. Dan untuk yang terakhir kita ada pelacakan profitabilitas dengan data HPP yang bervariasi mulai dari harga 17.000 sampai ke 90.000. Jadi sulit melacak total keuntungan bersihnya secara real time tanpa sistem database yang terintegrasi. Seperti itu. Dan next, untuk D, kebutuhan fungsional sistem. Yang pertama kita ada manajemen katalog, CRUD, create, reach, update, dan download. Data produk dalam kolom spesifik untuk dimensi PLT ini. Terus yang kedua kita ada transaksi penjualan, mencatat pesanan pelanggan yang terhubung langsung dengan ID produk. Misal, customer A membeli 2 unit produk nomor 12 seperti itu. Untuk yang ketiga otomatisasi stok, mengurangi stok secara otomatis saat transaksi terjadi. Dan keempat, laporan penjualan menampilkan total omset berdasarkan perkalian harga jumlah yang terjual. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya kita ada aktor penggunaan sistem. Jadi setiap perusahaan itu kita ada yang namanya pemilik usaha. Kita ada namanya pemilik usaha. Dan kita juga ada nih, perlu banget di perusahaan itu kita perlu banget yang namanya admin sistem data. Karena kalau tidak ada admin sistem data, terkadang pemilik usaha itu suka lupa nih untuk mengsistemin data yang penjual atau pemasukan. Jadi kita butuh banget dalam perusahaan yang namanya admin sistem data. Yang ketiga kita ada namanya admin e-commerce. Nah, admin e-commerce itu sangat penting untuk pemasaran lewat berbagai iklan, lewat sosmed atau apapun itu ya, untuk memperluas bisnis yang ada di perusahaan ini. Jadi untuk admin e-commerce itu sangat penting sekali di dalam perusahaan seperti itu ya. Next, selanjutnya untuk Kasela.
Sekarang kita akan membuat IRD toko online Samda Official Store. Pertama, kita buka aplikasi draw.io. Kita mulai dengan membuat entitas atau tabel utamanya ya. Entitas ini diwakili bentuk persegi panjang. Di dalamnya kita tuliskan pelanggan. Setelah membuat entitas, kita akan membuat atributnya. Oke, di dalam entitas pelanggan itu ada 3 atribut. Atribut ini diwakili oleh bentuk oval. Nah, kita buat 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Setelah dibuat, kita ketikkan di dalamnya nama atributnya. Yang pertama adalah ID pelanggan. Kita ketik. Yang kedua adalah nama. Dan yang ketiga adalah alamat. Sekarang kita hubungkan si entitas dengan atribut-atributnya. Gimana menghubungkannya? Kita ambil tanda panah ke masing-masing atributnya. Nah, panah pertama kita hubungkan ke ID pelanggan. Sekarang panah kedua kita hubungkan ke nama. Lalu selanjutnya panah ketiga kita hubungkan ke alamat. Oke. Setelah selesai, kita buat garis untuk menghubungkan satu entitas ke entitas lainnya. Caranya seperti ini. Setelah kita memasukkan semua entitasnya, maka akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke relational model table. Setelah membuat IRD, maka kita lanjut membuat tabel relational model. Di sini kita akan melihat tabel-tabel beserta atribut, tipe-tipe data, dan relasinya atau cardinality. Langkah pertama, saya membuka aplikasi Draw.io. Setelah itu, saya memilih bentuk entity atau table, lalu meletakkannya di area kerja. Selanjutnya, pada bagian atas tabel, saya beri nama pelanggan. Itu yang mempresentasikan data customer pada sistem Samda Official Store. Kemudian saya menambahkan atribut ID pelanggan dengan tipe data integer. Bukan teks. Dan menandainya sebagai primary key atau bisa disingkat menjadi PK. Nah, primary key ini berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap pelanggan. Setelah itu saya menambahkan atribut lainnya yaitu nama dan alamat yang masing-masing diberi atau menggunakan tipe data varchar.
Mengapa parchar? Karena parchar diartikan karena berisi data teks. Setelah semua atribut dimasukkan, tabel dirapikan agar strukturnya jelas dan mudah dibaca. Nah, sampai di tahap ini, satu tabel relasional sudah berhasil dibuat. Setelah memahami cara pembuatan satu tabel, berikutnya adalah menerapkan proses yang sama untuk tabel-tabel lainnya sesuai dengan ERD yang sudah dirancang. Nah, berikutnya saya akan menampilkan seluruh tabel relasional model yang digunakan pada sistem Samda Official Store. Dengan susunan tabel seperti ini, sistem database menjadi lebih terstruktur, memudahkan pencatatan transaksi, pengelolaan stok, serta pelaporan penjualan. Relational model ini merupakan dasar sebelum sistem diimplementasikan ke dalam SQL. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi SQL. Dengan menggunakan aplikasi XAMPP, kita bisa mulai membuat dan mengisi database menggunakan aplikasi CMD Command atau Command Prompt, atau kalau misalnya di laptop Apple itu kita bisa buka dengan terminal. Berikut alur proses pembuatannya. Yang pertama, pembuatan database. Yang kedua, pembuatan tabel. Yang ketiga, pengisian data dari setiap tabel. Yang keempat, menampilkan isi dari setiap tabel. Baik, lanjut kita akan membuat database-nya. Pertama, kita buka terminal, lalu kita gunakan perintah create database, lalu nama tokonya yaitu Samda _official_store, lalu ditutup, kita tekan enter. Oke, setelah membuat, kita akan masuk ke area database si Samda Official Store. Bagaimana caranya? Kita masukkan perintah use Samda official_store, tutup, lalu enter. Oke, sekarang kita sudah masuk di dalam Samda Official Store, di mana di sini menandakan bahwa kita sudah bisa memasukkan data-data ke dalam database si Samda Official Store. Seperti itu. Baik, setelah tadi kita membuat database, sekarang kita akan membuat tabel di SQL. Lanjut, kita buka ke terminal. Nah, untuk membuat tabel kita bisa gunakan perintah create table. Nah, karena di toko ini ada namanya kategori produk, maka yang tabel pertama yang akan dibuat adalah tabel kategori gitu. Nah, kita enter, masukkan fieldnya ada kategori ID, ada kategori ID dengan tipe data integer. Kategori ini termasuk ke primary key. Lanjut, di field kedua ada kategori nih, ada nama kategori dengan tipe data varchar 50, nilainya 50 gitu. Lalu kita tutup, hit enter gitu. Nah, kita masukkan semua
tabel-tabel yang dibutuhkan untuk di database Samda Official Store. Nah, ketika sudah dibuat semua, sudah dimasukkan semua, maka tabelnya akan terlihat seperti ini. Nah, ketika kita ingin melihat semua tabelnya, kita bisa gunakan perintah show tables. Maka nanti tabel-tabel yang sudah kita buat akan muncul seperti itu. Tabelnya ada apa saja di Samda Official Store? Ada kategori, customer, order details, order, dan produk. Seperti itu. Nah, di tabel kategori itu fieldnya ada kategori ID dan kategori name. Lalu di tabel produk ada produk ID, kategori ID, product name, price, stock, ukurannya seperti itu. Nah, ini tabel customernya seperti ini. Ada customer ID-nya, ada full name, ada address, ada nomor telepon. Lalu di tabel ordernya itu ada order ID, customer ID, order date, dan totalnya gitu. Lalu di tabel order details ada fieldnya itu detail ID, order ID, dan lain-lainnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke pengisian tabel dan tampilan isi tabel secara lengkap. Oke, kita balik ke terminal lagi. Oke, baik, kita akan memasukkan data ke dalam tabel-tabel. Nah, ada 2 data yang akan dimasukkan, yaitu dari tabel kategori dan juga dari tabel data produk gitu. Yang pertama, kita akan memasukkan data ke dalam tabel kategori. Untuk memasukkan datanya kita bisa memakai perintah insert into. Tabelnya tabel kategori. Nah, di tabelnya pada field kategori name, di nama kategorinya. Lalu kita masukkan perintah values. Values itu artinya isi datanya. Isi datanya yang pertama ada rak lantai, lalu ada rak dinding, dan ada dekorasi. Lalu ditutup. Nah, setelah kita memasukkan isi tabel yang kita butuhkan, ketika ditekan enter, maka akan terlihat seperti ini. Tadi yang sudah kita masukkan yaitu ada kategori. Kita memasukkan data ke kategori name, yaitu rak lantai, rak dinding, aksesoris, dapur, dan dekorasi. Oke, baik. Setelah mengisi data dari tabel kategori, kita akan memasukkan isi tabel yang kedua, yaitu 12 data produk. Dengan cara yang sama, memasukkan satu persatu data-data yang sudah ada atau sudah disiapkan oleh toko untuk dimasukkan ke database gitu. Nah, setelah data itu dimasukkan ke dalam tabel, maka kita bisa melihat ini adalah isi dari data 12 produk tersebut setelah dimasukkan. Bagaimana caranya untuk menampilkan tabel data 12 produknya, yaitu dengan tekan select tanda X, tanda bintang from product. Jadi akan menampilkan tabel 12 data produk yang sudah dimasukkan tadi, seperti itu. Begitu juga dengan data tabel pelanggan. Jadi data pelanggan yang sudah dimasukkan dengan menggunakan perintah insert into,
itu bisa kita munculkan dengan perintah select lalu bintang from customer. Jadi nanti akan muncul data customernya, ada apa saja, customer ID-nya, full name-nya siapa, alamatnya di mana, dan nomor teleponnya berapa. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.